A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-muhtarumin, para kiai, para alim ulama, wabil khusus Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadili, Gus Mun'im, Gus Hazim, Gus Ali Fikri, Gus Khalid, dan Gus Mufid, serta para pengasuh yang masih belum hadir pada kesempatan ini, para asatidz, para guru di lingkungan Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadili yang kami muliakan, orang tua, wali murid, angkatan tahun 2022 yang kami banggakan, serta para calon santri Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadili yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmah, taufik, hidayah, maunah, inayahnya pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah dalam tajuk, dalam agenda pemasrahan santri baru Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadili yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yai, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang kami muliakan, perkenankanlah kami pertama, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh moderator protokol, bahwa Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadili ini dulu dirintis oleh orang tua kami, yakni Kiai Haji Ahmad Syadzili Mukhdar. Beliau mungkin nanti akan dilengkapi oleh adik-adik kami. Beliau adalah salah satu murid dari Al-Mukarram Kiai Haji Munawar Sedayu, Gresik. Kemudian beliau meneruskan merintis membangun Pondok Salaf Al-Quran Asyadili, karena yang kita ketahui Kiai Munawar ini ahlil Quran. Kalau kita mendapati di Jawa Timur ada Yai Munawar, yang di Jawa Tengah ada Yai Munawir. Itu adalah Yai Munawar ini adalah guru dari guru kita, ayahanda Kiai Haji Ahmad Syadzili Mukhdar. Awal-awalnya pondok ini ditaruh bersama-sama dengan di rumah. Jadi kami termasuk ayah, ibu, dan para santri, para anak-anaknya. Anak-anaknya ini banyak. Anak-anaknya ini ada 12 semuanya. Yang pertama Kakanda Muwafaq Syadzili ada di Makkah dan sampun kapundhut. Yang kedua Kakanda Mu'ad Syadzili yang ada di Pondok Asyadzili 1, kemudian Ning Qoyimah, kemudian Ning Afifah. Ning Afifah ini di Asyadzili 3, kemudian bawahnya lagi Kakanda Misbahur Rafiq yang sekarang mohon doa restu sedang mengembangkan Asyadzili 7. Kemudian di bawahnya kami Abdul Mujib Syadzili, kemudian di bawahnya lagi ada Agus Haji Abdul Qadir yang mengembangkan Pondok Salaf Al-Quran Asyadzili 5.
yang khusus untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang usia SD, TK atau mungkin yang di bawahnya yang melaksanakan pondok. Itu pondok anak-anak. Kemudian yang lokasinya ada di sebelah barat Asyadzili 1. Kalau kita lewat di jalan Panti Asuhan Hajah Khotijah ini, yang sebelah selatannya itu adalah Pondok Asyadzili 5 yang mengemban amanah dalam rangka pendidikan Al-Quran bagi anak-anak. Kemudian berikutnya Agus Haji Abdul Mun'im, ini yang termasuk Nun Sewu sesepuh, artinya yang paling disepuhkan di Pondok Asyadzili ini, yaitu pemangku Pondok Asyadzili 1 yang memimpin ataupun mengasuh Pondok Putra. Kemudian ada adik kami berikutnya, Ning Hajah Mufidah, betul ya? Nanti saya benar karena banyak tadi ya. Ning Mufidah itu mengembangkan Asyadzili 4 yang ada di Gonang Legi, dan alhamdulillah mengembangkan Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadzili Putra dan Putri. Insya Allah panjenengan juga ada yang rawuh di sini. Kemudian adik kami selanjutnya yaitu Dr. Mufid pundi wau. Ingkang paling ler nih kok. Bidangnya bukan di pondok pesantren. Saya kadang-kadang juga iri, nun sewu yai, Bapak Ibu sekalian. Tidak tahu Bapak dulu kok yang lain putra-putrinya itu dipondokkan. Nah kebetulan saya dan Dr. Mufid ini tidak dipondokkan, tapi disekolahkan. Nah, tapi akhirnya tahu setelah menyelenggarakan pondok pesantren ini, ternyata bidangnya sudah diatur bagian manajemen. Kemudian Dr. Mufid ini yang nangani kesehatan santri, karena santri ini perlu juga diberikan layanan kesehatan. Setiap hari Kamis itu kadang-kadang sampai jam 12 dalu melayani lari-lari barangkali yang ada permasalahan kesehatan, terus didampingi oleh Adinda Dr. Mufid meniko. Tempatnya mohon maaf ada yang dari luar Jawa ya. mohon maaf tempatnya menggunakan Geraha Manarul Quran gedung lantai 7. Jadi gedung lantai 7 yang ada di depan atau sebelah barat masjid itu sebenarnya bukan untuk pondok putri, bukan, akan tetapi gedung Manarul Quran ini dipergunakan sebagai pusat-pusat kajian semua pondok pesantren Asyadzili. Ngaten, baik Asyadzili 1 sampai dengan Asyadzili 7 ini menggunakan Geraha Manarul Quran ini sebagai pusat kajian-kajian Al-Quran. Teng riko wonten tempat halaqah, wonten tempat perpustakaan ipun, wonten tempat daurahipun, wonten penginapan kagem tamu-tamu yang VIP. Jadi saat ini tamu-tamu VIP nun sewu tasik dipun inepaken teng hotel teng Malang riko. Nah, ke depan boten wonten malih tamu-tamu saking Mesir. Bahasanya lupa lagi. Tamu-tamu dari Mesir, tamu-tamu dari Arab Saudi, kemudian tamu-tamu dari Yaman, itu sudah tidak lagi menggunakan hotel untuk penginapannya, akan tetapi ke depan sudah menggunakan Geraha Manarul Quran ini untuk kegiatan itu. Nah sekarang ini masih dipinjam oleh Gus Hazim. Gus Hazim itu yang sebelahnya Dr. Mufid ini, garwanipun Ning Mufarihatul Fikriyah. Niko
yang pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadili 2. Nah itu dipinjam karena Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadili 2 ini sedang membangun. Bangunnya ageng saestu nggih. Terus mulai sakleripun masjid terus ke timur mantun ngonten ke selatan. Pokoknya masjid niku dilingkupi dengan Pondok Salaf Al-Quran Asyadili. Lah mboten cekap mek lantai 1 mboten, tapi rencananipun sampai lantai 5. Itu dipergunakan untuk anak-anak kita yang menghafal Al-Quran bagi para santri putri yang mondok di Asyadili 2. Itu rencananya. Jadi pinjam di Geraha Manarul Quran ini cuma sementara. Ya mudah-mudahan sekarang sudah mulai membangun. Mudah-mudahan tahun depan sudah berkurang karena sebagian sudah pindah di Asyadili 2. Tahun depannya lagi di Geraha Manarul Quran pindah lagi ke Asyadili 2. Tahun berikutnya pindah lagi dan seterusnya. Nah ini yang menjadi planning perencanaan pengembangan Pondok Salaf Al-Quran Asyadili ini. Kemudian yang berikutnya adiknya Dr. Mufid yaitu Ning Mufarihatul Fikriyah kali Gus Hazimul Ahzab niko. Di bawahnya lagi ada Adinda Adibatus Solihah. Adinda Adibatus Solihah niko garwanipun menika ingkang piyantun paling subur paling lemu piyambak nggih nika Gus Ali Fikri nika mengembangkan Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asyadili 6 yang ada di Werati, Wonerjo, Pasuruan. Nah, menika mulai derek ingkang pertama ngantos derek kawula ingkang terakhir ingkang insyaallah istiqomah nerasaken perjuangan-perjuangan yang dirintis oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syadzili Muhdor dalam menancapkan kekuatan Al-Quran bersama-sama dengan orang tua, bersama-sama dengan wali murid. Bagaimana agar Al-Quran ini benar-benar bisa di hati para santri, bisa dihafal, hafidh, dan tentunya akan menjadi investasi ataupun nopo istilahnya investasi niki tabungan boten cukup tabungan dunia, tidak cukup hanya tabungan dunia, akan tetapi lebih-lebih menjadi tabungan akhirat. Nah sinten sing boten remen nun sewu sak niki menawi sekarang ini kalau kita lihat perkembangan Islam itu luar biasa. Islam itu masya Allah perkembangannya di dunia ini luar biasa. Kita kenal dulu yang namanya Uni Soviet niko adalah negara ateis, negara tak beragama. Soviet niko nun sewu lambangipun genderone palu arit karena tidak beragama itu. Tapi hari ini penduduknya mayoritas Islam. Kepengker yang lalu pada saat tentaranya kumpul 10.000 tentara badi perang kali catnya sholat riyin sekian banyaknya itu. Kenapa? Karena mereka hari ini sudah Islam. Kemudian kalau kita dapati di Jerman setiap hari itu berbondong-bondong memeluk agama Islam. Di Jepang, di Amerika itu sekarang juga perkembangannya demikian ini. Kenapa demikian? Menurut Islam ini semakin ditelusuri ternyata semakin tampak kebenarannya. Apalagi Al-Quran. Al-Quran ini semakin kita pelajari semakin membuat iman kita semakin kokoh, semakin tangguh. Kenapa?
Karena kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada ikhtilaf, perselisihan, dan kesalahan yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya adalah memandu kita untuk selamat dunia hingga selamat akhirat. Nah, inti daripada agama Islam hari ini akan dipelajari oleh anak-anak kita, akan dihafal. Jenengan jaket mirsani nun sewu. Kadang-kadang kita kepingin menghafal Yasin mawon wangeli mboten karu-karuan. Badhe ngafalaken surat Waqiah mawon gak apal-apal ya. Jangankan surat Waqiah, surat yang kita gunakan untuk sholat sehari-hari kadang-kadang ngapalaken nggih wangel. Lare-lare mangke nun sewu yang hari ini kita berikrar untuk menitipkan anak-anak kita. Anak-anak nanti akan menghafalkan 30 juz Al-Quran. Dan ini tentunya menjadi investasi yang luar biasa. Investasi itu tabungan. Tabungan yang nanti akan bisa membawa manfaat, maslahah yang sangat besar. Tidak hanya kepada anak-anak kita, akan tetapi yang jelas kepada kita. Sinten sing boten seneng nun sewu tiyang sepuh menawi ingkang putra saged hafidhoh nun sewu disematkan napa mahkota, masya Allah, disematkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Dan ini tentunya yang menjadi bagian daripada investasi kita. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, keagungan, kemuliaan, derajat yang tinggi tentunya tidak pernah ditempuh dengan gampang, dengan mudah. Akan tetapi harus melalui proses yang berbelit-belit, melalui proses yang panjang, melalui proses yang berat. Dan proses yang berat ini saya yakin tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, akan tetapi juga dirasakan oleh orang tua dan wali santri. Kadang-kadang nun sewu, kadang-kadang golek rezeki lancar ngonten. Bas anake mondok kadang-kadang niki, tapi sing kathah niki tambah barokah, sing kathah. Terus kok pas aku mari mondokno anakku, terus kok rodok seret ya. Ingat, ini adalah ujian dari Allah. Kalau ujian ini kita sabar, nun sewu, pasti akan mendapatkan kelapangan jalan yang luar biasa. Tapi menawi kita tidak sabar, nun sewu Yai Munim, anak kula mondok teng mriki, kok niki aduh rezeki kula kok rodok seret, kula pundhut mawon, selesai sudah. Kita tidak akan pernah mendapatkan investasi tabungan yang sangat tinggi sekali nilainya tadi. Terus wonten malih nun sewu, ini saya mengeksplorasi kejadian permasalahan yang kemarin terjadi. Ngenten, wonten santri wangsulku mular datang tiang sepuhi, datang bapak, datang ibu-ipun. Mular keng napa? Aku digepuki ambek pengurus. Pengurus sapa sing wani gepuki sampean? Pengurus pondok. Wonten janjange niku. Akhire napa? Tiang sepuh namanya putra niku nangis. Putra niku kados ngoten niku, masyaallah pun. Sopo sing wani gepuki anakku iki, tak goleki. Wis padosi. Akhirnya kepanggih pengurus. Nah, kepanggih pengurus didem-dem, mboten saged adem. Puntalah monggo di anu sik dikali-kali saestu taniku. Iya, pokoknya anak saya sudah nangis begini macam-macam. Saya laporkan ke polisi. Wonten. Akhirnya dilaporkan ke polisi. Lapor teng Polres. Mantun lapor teng Polres, pengurusnya kula celuk, sik sampean ketemu saya. Ono tah pengurus sing menganiaya santri.
Wong santri iki kudu dimong sing sae, dimong sing sabar, dimong dengan penuh keramahan. Kok ono sing menganiaya terus sanjang teng kula mboten Gus, mboten. Keng napa? Piyambak niku nggih wonten perkawis. Terus lari dari pondok. Nganten, lari dari pondok. Kok sampai ada babras teng niki teng sukune, ternyata nopo lompat kenging daun-daunipun napa namine tebu. Akhirnya luka-luka wonten terus wangsul niku dikatakan dianiaya kalih pengurus pondok. Akhirnya ngenten nun sewu wis sampai nang wali murid jaluk sepuro wis lek pengurusku salah sama jaluk sepuro nang wali murid wis gak usah tolong, gak usah nang polisi, iki adalah masalah keluarga wonten. Tapi yang penting sampean gak salah boten saestu kula boten melakukan begitu. Akhirnya sampai orang tua ini boten purun ngendek, boten purun terus jalan teng polisi niki. Akhirnya nopo dilakukan penyidikan oleh polisi, disidik, pengurus dipanggil, ditanya sedoyo. Kemudian setelah ditanya anaknya juga ditanya, baru konangan lain. Penyidikan polisi kan teliti sangat ngonten. Akhirnya konangan bilih nun sewu, bilih anak ini ternyata tidak dianiaya tetapi lompat lari kemudian keperok kalian daun tebu kolowau. Nah, akhiripun ngenten nun sewu. Koyok kondisi koyok ngenten iki menawi kita itu tidak sabar. Sakjane lek sabar dirembuk sing sae, dipatosi duduk permasalahane, selesai. Apalagi ngenten tujuan sekolahan, tujuan pondok teng mriki niki mboten mek kepingin minteraken lare mawon mboten. Lek kepingin minteraken lare kuatah sekolahan sing hebat. Kuatah. Termasuk di Nun Sewu, termasuk teng sekolahan kula. Insyaallah nggih sekolah hebat. Sekolah kula niku muridé kuatah. Sakniki wonten 1.247 muridé niku. Kuatah. Niki tasik bulan awal Juni, niki awal Juni nggih. Tanggal pinten niki? Tanggal 5 ya. Sakniki tanggal 6. Tanggal 5 Juni tasian. Penutupan pendaftaran tasik setunggal sasi punjul. Niku sing pun daftar kalau wingi niku ada 557 sampun kathah teng sekolahan. Tapi perlu saya sampaikan, kami hanya mampu menghantarkan anak-anak hebat. Tetapi kami tidak mampu menghantarkan anak-anak yang memiliki akhlakul karimah yang mantap. Tidak bisa saya kepingin nun sewu kadang-kadang kula teng masjid mriki, teng masjid pondok mriki. Terus wekdal kula badhe medal teng masjid ngonten lari-lari niku buka piyambak semprot kula badhe liwat ngonten niku nun sewu langsung minyak ngenten iki minyak. Berarti kula badhe liwat teng mriki niku minyak teng mriki. Nah, ingkang kagungan sajadah sae-sae dipasang teng tengah-tengah ngenten iki dipasang. Akhire sajadah kula liwat niku pun wonten sajadah sing ketata mulai kula ngadeg jumeneng ngantos kula medal saking masjid. Lah terus mboten cekap wonten tok nun sewu. Wonten lare-lare sing nggadah sajadah mboten pati sae. Nggadah sajadah mboten pati sae. Tapi kepingin hormat kepedumateng gurune nika. Ya napa caranipun? Sajadah yang mau dipasang yang baik-baik kalau wau dipundhut rumiyin, diresiki lantai ini ngenten iki. Diresiki lantai ini kok ngenten iki. Baru dipasangi sajadah. Masya Allah. Kula niku ningali koyo ngoten nangis. Astagfirullahalazim. Anak-anak akhlaknya luar biasa. Nangis kula ki napa? Kula iri, kula niku didik anak-anak teng SMK NU Miftahul Huda Kepanjen. Kula didik teng SMK NU Sunan Ampel Poncokusumo. Kok mboten saged wonten sih nggih? Ya Allah,
Tapi teriki ada dua sisi. Di samping anak-anak bisa juara-juara, mulai di SMP-nya niku masya Allah, mulai perkawis MTQ niku mulai kabupaten, provinsi, nasional, itu sudah menjadi miliknya anak-anak, istilahnya begitu. Di samping itu, di samping anak-anak hebat secara kualitas akademik, anak-anak memiliki akhlakul karimah yang mantap. Niki sing langka, jarang ada. Sampai kapan niku wonten, saya sampaikan, Batu niku wonten pondok gede. Batu. Terus Batu niku tiba itu dibandingi dugi teng Asadili ngriki. Sing dipelajari nopo? Bagaimana menciptakan karakter anak supaya bisa berakhlakul karimah. Loh, sampai Batu sing pondok ageng kaya ngonten niku mboten gadah sing kados teng pondok Asadili niki. Keranten menika para bapak, para ibu, monggo kita menghantarkan anak-anak ini dengan penuh kesabaran, sabar sangat. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan anak-anak bisa kita penuhi, karena hakikatnya kita memenuhi meskipun dengan cara yang berat. Ini adalah sebagian daripada kepingin mulia akan putra yang nanti akan memuliakan kita. Putra, jadi sakniki mulia akan putra sing mangke badhe memuliakan kita. Maka itu harus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Sabar. Artinya bagaimana kita mendampingi anak-anak belajar ini dengan semangat, didamping kalian donga. Terus lek wonten lari niku kok badhe kondur, pun malah wis nduk kene wis gak apa-apa wis. Golek ana pengurus pondok rene tak waras sampean gak ono di omah. Jangan. Nggih Bu nggih. Tapi dicari permasalahannya. Semuanya kalau ada permasalahan bisa kita selesaikan dengan baik. Niki sing perlu kita garis bawahi benar-benar. Menawi wonten perkawis, monggo kita selesaikan bersama-sama dengan baik. Dirembak kalian pengurus pondok. Anak kula kok sambat koyok ngenten, ya napa niki. Nanti kami akan selalu berikhtiar memperbaiki apa sebagaimana yang diminta oleh anak-anak. Karena anak-anak yang didampingi di sini mboten sekedhik watah, ya. Nggih lek lari niku namung sekawan doso, lari namung 100, lari namung 400 misalnya, gampang tasian menyelesaikan. Kadang-kadang wonten mawon wong namine lari 1.000 gang 100. Sampun berusaha untuk mendampingi, tapi wonten ingkang merasa kirang. Nah menawi wonten merasa kirang nika, sambat dateng wali murid, sambat dateng tiyang sepuh, maka wali murid tiyang sepuh saged rawuh kepada pengurus pondok. Kok pengurus pondok boten cekap, dateng para kiai menika, wonten Kiai Munim, wonten Kiai Ali Fikri, wonten Kiai Khalid, wonten Kiai Hazimul Ahzab. Nah niki yang terakhir bari kula celuk kiai kok ora penak nih. Ya, karena spesialnya itu berbeda, nganten Yai. Menawi datang para pengasuh Kota Sikirang, nun sewu, monggo teng ketua yayasan, kula remen saumami jenengan saged nyampeaken napa ingkang dados perkawisipun lari-lari. Teng pundi mawon, mulai Asadili 1 sampai Asadili 7. Nika kula kinten sing kula sampaiaken, matur suwun sangat atas perhatosan para panjenengan sedaya. Mugi-mugi kemawon putra putri panjenengan menika nun sewu saestu saged kerasan jenengan pasrah wonten ing kesempatan menika, saestu beto manah ingkang remen dumateng kawula kaliyan sedaya pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al-Quran Asadili menika. Mugi-mugi medha manfaat maslahah ingkang agung dan benar-benar diberikan keberkahan dan napa istilahé ilmu ingkang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya mujibas sailin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.